Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Albi Pratiwi, NIM 2011036. Saya mahasiswi dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang flavonoid. Flavonoid biogenesis berasal dari kombinasi antara jalur sikimat dan jalur asetat mevalonat. Pengertian flavonoid. Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok fenol terbesar yang ditemukan di alam yang tersusun atas 15 atom karbon dengan 2 cincin aromatik yang dihubungkan dengan sebuah jembatan 3 atom karbon sehingga membentuk susunan C6C3C6. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, dan biru dan sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Fungsi flavonoid yang pertama, secara tidak langsung, mengatur pertumbuhan pada akar dan pucuk. Yang kedua, penangkal serangan penyakit dan obat-obatan. Yang ketiga, sebagai senyawa penanda dalam mengklasifikasi tumbuhan. Berikut adalah penggolongan flavonoid. Yang pertama, flavon. Yang kedua, flavonol. Yang ketiga, flavonon. Yang keempat, flavononol. Yang kelima, isoflavon. Yang keenam, antosianin. Yang ketujuh, auron dan kalkon. Yang pertama, flavon. Beberapa contoh senyawa ini adalah abigenin, luteolin, dan tangeritin. Semua senyawa ini memiliki peran hampir sama, yaitu sebagai antioksidan. Selain itu, senyawa ini juga dapat digunakan sebagai peningkat daya tahan tubuh karena memiliki sifat memperkuat dinding sel, sehingga tubuh dapat lebih bertahan dari serangan penyebab penyakit. Yang kedua, flavonol. Flavonol senyawa jenis ini paling banyak terdapat di alam daripada jenis flavonoid yang lain. Contoh senyawa ini adalah yang pertama, quercetin yang terdapat di buah apel sebagai antioksidan dan anti-aging. Yang kedua, myricetin yang terdapat di anggur dan sayuran sebagai antioksidan. Yang ketiga, flavonon. Beberapa contoh senyawa ini adalah hesperitin yang terdapat pada buah jeruk yang diperoleh dalam bentuk glikosidanya. Senyawa jenis ini merupakan suatu aglikon. Senyawa ini juga memiliki efek sebagai antioksidan dan anti-inflammatory pada tubuh manusia. Yang keempat, flavononol. Flavononol sama halnya dengan flavonoid flavon. Jenis ini mirip dengan flavonol tetapi dengan struktur dasar flavan yang tidak memiliki ikatan rangkap pada cincin C. Yang kelima, isoflavon. Isoflavon merupakan golongan flavonoid yang jumlahnya sangat sedikit dan sukar dicirikan karena reaksinya tidak khas dengan bereaksi warna manapun. Beberapa isoflavon berwarna biru muda bila dilihat di bawah sinar ultraviolet setelah diberi uap amonia. Senyawa isoflavon mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang dapat mengurangi risiko penyakit kanker, jantung koroner, dan osteoporosis. Yang keenam, antosianin. Antosianin adalah pigmen berwarna merah, ungu, dan biru yang terdapat pada seluruh tumbuhan, kecuali fungi. Yang ketujuh, auron dan kalkon. Auron berupa pigmen kuning yang terdapat pada bunga tertentu dan bryophyta. Kalkon tidak mempunyai inti pusat heterosiklik, tetapi pola hidrolisasinya serupa dengan pola pada flavonoid yang lain. Begitu pula bentuk yang dijumpai adalah bentuk glikosida dan eter metil. Berikut tanaman yang mengandung flavonoid. Yang pertama, seledri atau Apigium graveolens. Nama senyawa apigenin. Kegunaan, pengobatan penyakit asam urat. Contoh obat apigenin. Yang kedua, daun teh atau Camellia sinensis. Nama senyawa katekin. Kegunaan, menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Contoh obat katekin green tea asanica. Yang ketiga, kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Nama Simplicia, Hibiscus rosa sinensis folium, Hibiscus rosa sinensis radix. Penggunaan, batuk, bronkitis, demam, radang payudara, antiinflamasi, diuretik, analgesik, dan sedatif. Zat berkhasiat, lendir, flavonoid, dan zat sama. 4. Nangka atau Artocarpus integra myrtum. Nama Simplicia, Artocarpilignum. Zat berkhasiat, morin, flavon, zat sama, dan tanin. Penggunaan, antispasmodik dan sedatif.
5. Sidaguri atau Sidarum bifolia. Nama Simplicia sidae Zat berkhasiat, flavonoid, gula, dan lain-lain. Penggunaan batuk darah, batu ginjal, dan lain-lain. 6. Gandarusa. Nama Simplicia gandarusa folium, zat berkhasiat, alkaloid, saponin, dan lain-lain. Penggunaan, haid tidak teratur, bisul, dan lain-lain. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.